Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri Setiawan, NIM S1111014. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan dari minggu lalu, yaitu untuk yang pertama, soal yang pertama, yaitu kita akan mengambil dataset dari dataset Boston Housing, di mana dataset yang di scan learn itu sudah dihapus. Jadi saya mencari dan saya sudah mendapatkan data datasetnya itu dari di Google, yaitu dengan datasetnya itu berupa URL. Nah, ring- nah kita coba tes dengan coding. Nah, buat variabel itu data URL. Ya, di mana URL-nya ini kita coba copy saja sebelum itu kan sudah buat ini bisa dia. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan URL-nya, kita buat variabel itu raw df. Nah, yang dimana kita masukkan fungsi pandas pdread csv. Nah, di sini kita akan dalam parameternya itu data URL yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk koma lalu set s lalu s plus, setelah itu koma, untuk skip row-nya itu sama dengan 22, dan untuk header-nya itu sama dengan 0 n or n n, n. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel data lagi, data, yaitu yang dimana kita masukkan fungsi pendampingnya itu hs stack hs stack hs start dengan parameter yaitu raw df titik values dengan slicingnya itu 2, itu koma raw df-nya, raw df itu untuk values-nya yaitu 1 isi 2 koma 2. Nah, selanjutnya kita sebut lagi pada target. Nah, untuk kolomnya row df-nya terus row df, untuk row df values-nya yaitu 1, 2, 5, 6. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita akan membuat data frame dari data dan targetnya. Nah, kita buat kolom names-nya, kalau names. Nah, setelah itu kita F, sorry, sorry,
Nah, ini lalu for in range, ini buat sebuah perulangan dengan for in range-nya itu satu koma dengan datasetnya, dataset, lalu indeks satu, lalu tambah satu. Nah, itu kita akan masukkan df-nya dengan panas data frame dan nah, itu dengan parameter data kolom yang tadi kita buat, kolom names. Setelah itu masukkan df-nya target target sorry, itu dengan target. Nah, setelah itu kita akan menampilkan menyimpan data frame ke file CSV, yaitu dengan to CSV underscore CSV, lalu output titik CSV kita beri nama SP. Nah, itu indexnya index intervals. Jadi itu satu. Coba tes ini. Nah, ini sini. Oh, sorry. Really saya skip forward harus menggunakan S force. Nah, ada tes ini berhasil, dan ada error. Lanjut saja kita kan tadi untuk codingan sebelumnya kemarin codingannya untuk Boston itu hanya satu, yaitu untuk memeriksa setnya atau ukuran row-nya dengan kolomnya. Nah, kita coba tes kalau kita membuat variabel x dan y, x-nya itu besar. Nah, setelah itu kita mengambil angular, sorry, cocok, angular. Nah, angular ini, maksud dari angular ini kita mengambil dataset dari data yang telah kita buat tadi, extend extend extended extended sorry extended skor. Nah, setelah itu kita akan coba ini x sama untuk setnya. Itu kita do format di dalamnya itu accept. Nah, sudah kita terserah nih. Nah, oke, sudah berhasil. Itu saja mungkin untuk pertanyaan yang pertama, yaitu cari dataset Boston, lalu kita menyimpan di CSV, lalu kita tampilkan untuk analisisnya. Sorry, DF. Oh ini sorry, kita belum
nanti CS sudah berhasil. Oke, lanjut kita beralih ke PDF. Kita materi selanjutnya yaitu eh, yaitu sorry. Nah, langsung saja beralih ke sorry. Oke. Baik. Nah, baik. Di sini kita akan ada untuk yang kedua, yaitu melanjutkan materi knife knife bias classifiers. Nah, klasifikasi knife bias adalah keluarga klasifikasi eh, yang sangat mirip dengan pengklasifikasi linear yang ada yang ada eh, yang ada pada bagian sebelumnya. Namun, mereka cenderung lebih cepat masuk pelatihan. Harga yang harus dibayar untuk efisiensi ini seringkali diberikan oleh eh, model bias yang naik. Eh, Kinerja generalisasi sedikit lebih buruk, sedikit lebih buruk daripada pengklasifikasi linear sejenisnya, yaitu yaitu logistik regression, dan alias SPC. Nah, selanjutnya eh, alasan mengapa model Naive Bayes sangat efisien adalah karena model tersebut mempelajari parameter melihat, yaitu setiap fitur satu persatu, dan mengumpulkan statistik dari eh, sederhana yang per kelas dari masing-masing fitur. Nah, ada 3 jenis pengklasifikasi naive Bayes yang diterapkan di scikit-learn. Nah, yaitu Gaussian NB, Bernoulli NB, dan multinomial NB. Gaussian NB can be yaitu dapat diterapkan setiap data kontinu. Sementara Bernoulli NB mengonsumsikan data biner
Dan multinomial NB yaitu mengasumsikan jumlah data, yaitu setiap fitur memiliki jumlah bilangan bulat dari beberapa hal seperti eh, seperti itu seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah kalimat. Bernoulli NB dan multinomial NB yaitu sebagian besar digunakan dalam klasifikasi data teks. Nah, klasifikasi Normal NB menghitung beberapa sering setiap fitur dari setiap kelas titik nol. Ini paling mudah dipahami dengan sebuah contoh. Nah, kita coba tes saja untuk contohnya. Oke, kita baca yang kedua, kita sudah ya, X dan NP, NAMPI, array. Nah, untuk ini itu membuat ini sebuah matriks array, sebuah array koma satu nol satu itu bawahnya koma itu satu koma nol satu koma satu itu sudah kita sudah begini koma. Nah ini sebenarnya dia harusnya ini kita Indonesia. Oke, dari itu kita masukin lagi 0,0,1 lalu get garis perfect 1,0,1 ya, oke saja. Nah, itu kita buat input y-nya np ini satu baris itu 0,1,0,1 gitu. Oke, kita coba rangin. Nah, oke, ini berhasil. Karena saja beralih lagi ke PDF. Di sini penjelasannya, di sini kami memiliki 4 titik data dengan masing-masing 4 fitur biner. Dan ada 2 kelas, yaitu 0 sama dengan 1. Nah, untuk kelas 0, itu titik data pertama dan ketiga. Untuk fitur bernilai 0 sebanyak 2 kali dan bukan 0 3 kali. Nah, itu fitur kedua, sekarang fitur, yaitu 0 1 kali dan bukan 0 1 kali. Dan seterusnya. Menghitung entry bukan 0 per kelas pada asalnya terlihat seperti ini. Nah, kita coba tes codingannya lagi. Oke. Lagi. Nah, coba kalau lalu for label in nanti titik unique unique dengan parameternya itu di titik 2.
Setelah itu kita masukkan cons dengan label X besar Y dengan model itu bersum aksis sama dengan 0. Ya, lalu terakhir kita pilih print. Ini print. Oke, dengan V atur columns-nya. Itu filter columns-nya di format columns job. Kita coba tes lagi. Oke, di sini dari fitur columns-nya itu berupa yang pertama, tipe pertama itu artinya 0,0, 1,0, dan 2. Untuk fitur kedua yaitu artinya 2,0, 2, dan 1. Nah, kita bisa saja berada ini ke kode ke F. Nah, oke. Kita gambar lagi. Nah, dua model itu multi dan Gaussian yaitu sedikit berbeda dengan jenis statistik apa yang mereka hitung. Nah, multimedia NB, multinomial NB memperhitungkan nilai karakter setiap fitur untuk setiap kelas. Sedangkan Gaussian NB yaitu menyimpan nilai rata-rata serta standar deviasi setiap fitur untuk setiap kelas. Nah, untuk membuat prediction, titik data dibandingkan dengan statistik masing-masing kelas. Dan kelas yang paling cocok diprediksi menarik. Prediksi menariknya untuk multi NB ini mengarah pada rumus prediksi yang bentuknya sama seperti pada garis model ketiga. Nah, yaitu modul linear yang untuk klasifikasi pada halaman 56. Nah, di sini sayangnya konsep konsepien karena model Naive yaitu dibandingkan model linear, konsepien itu tidak sama dengan B. Oke, selanjutnya itu strength, weakness, dan parameter. Nah, multi NB dan NB itu memiliki satu parameter dan yang mengontrol kompleksitas itu kompleksitas model. Nah, cara kerja alpha itu algoritma menambahkan data alfa banyak titik data virtual yang memiliki nilai positif untuk semua fitur. Hal ini mengakibatkan memperhalus statistik. Statistik. Nah, alfa yang besar berarti lebih banyak penghalusan sehingga lebih sedikit model yang kompleks. Kinerja algoritma ini relatif kuat untuk pengaturan alfa, artinya itu pengaturan alfa tidak penting untuk kinerja yang baik, namun menyetelnya biasa sedikit meningkatkan akurasi. Usia itu banyak digunakan pada data di dimensi sangat tinggi, sedangkan dua variabelnya versi Naive Bayes yaitu
banyak digunakan data jumlah rendah seperti teks. Multinomial NB biasanya perform yaitu lebih baik daripada nilai NB, terutama pada kumpulan data dengan ukuran yang relatif besar. Sejumlah fitur bukan nol, yaitu dokumentasi. Nah, FBS mempunyai kelebihan dan kelemahan yang sama dengan model linear, model linear. Ya, mereka sangat cepat dilatih dan diprediksi. Namun, prosedur pelatihannya mudah dimengerti, easy to understand. Nah, model ini bekerja sampai dengan data rendah berdimensi tinggi dan memang demikian relatif kuat terhadap parameternya. XPS model adalah model dasar yang bagus dan seringkali digunakan pada kumpulan data yang besar. Large dataset yang mungkin merupakan pelatihan model linear sekalipun yang paling. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke decision trees. Decision trees. Nah, decision trees adalah model yang digunakan yang banyak digunakan untuk tugas klasifikasi dan decision facts. Nah, esensi awal yaitu mereka mempelajari hierarki pertanyaan IIS dan mengarah pada suatu keputusan. Pertanyaan-pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang mungkin Anda ajukan dalam permainan 20 question. Nah, bayangkan Anda ingin membedakan 4 hewan berikut, yaitu beruang beruang, pinggul. Nah, tujuan adalah mendapatkan jawaban yang benar dan menanyakan sedikit mungkin jika lainnya pertanyaan yang mungkin. Nah, Anda mungkin memulai dengan menanyakan apakah hewan tersebut memiliki bulu atau bulu. Pertanyaan yang mempersempit kemungkinan hewan Anda menjadi hanya 2. Jika jawabannya ya, Anda dapat mengajukan pertanyaan lain yang dapat membantu Anda membedakan antara elang dan penguin. Sebagai contoh, misalnya Anda bisa menanyakan apakah hewan tersebut bisa terbang. Jika binatang itu tidak memiliki bulu, kemungkinan hewan pilihan Anda adalah lumba-lumba dan beruang. Dan Anda perlu mengajukan pertanyaan untuk membedakan kedua hewan ini. Misalnya, menanyakan apakah hewan tersebut mempunyai sirip. Oke, rangkaian pertanyaan ini dapat dinyatakan sebagai pohon keputusan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5. Nah, kita tes coding. Oke, Mgeran box dot animal dan dot kurang ini kecuali mungkin grafiknya sebenarnya kita coba saja lihat di PDF saja itu. Nah, di sini sebagai contoh di sini dia pertanyaannya itu has feather, itu mempunyai bulu. Nah, jika maka pertanyaan itu apakah dia bisa terbang?
Jika true, berarti akan menunjukkan bahwa dia eh, apa, long. Jika false, maka dia menunjukkan bahwa dia win. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang false dari jika dia memiliki buruk, itu jika dia memiliki sirip. Nah, kalau jika dia false, dia memiliki sirip, maka dia akan yaitu berupa beruang, dan jika dia true maka dia berupa lumba-lumba. Nah, saja yaitu gambar tipe ini di season 3 ini untuk membedakan beberapa hewan. Dalam ilustrasi ini setiap nol di di pohon mewakili sebuah pertanyaan atau nol, itu yang disebut juga daun yang berisi jawaban. Nah, ujung-ujungnya menghubungkan jawaban pertanyaan dengan pertanyaan berikutnya yang akan ada tanda tanya. Nah, dalam istilah pembelajaran mesin atau machine learning, yaitu kami membuat model untuk membedakan 4 kelas hewan, untuk elang, penguin, lumba-lumba, dan beruang, menggunakan 3 ciri: memiliki bulu, bisa terbang, dan memiliki sirip. Kita bisa mempelajari mereka dari data menggunakan pembelajaran yang yaitu membangun sebuah decision. Mari kita melalui proses pembuatan decision trees. Nah, itu untuk membuat klasifikasi 2D diatur seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.23. Ya. Kumpulan data terdiri dari 2 bentuk setengah bulan dengan masing-masing bentuk kelas yang terdiri dari 75 data poin. Nah, dari data kami akan menyebut kumpulan data ini sebagai true bonds. Nah, mempelajari pohon berarti mempelajari pertanyaan if else yang membawa kita untuk menjawab yang benar paling cepat. Nah, ini mesin learning ini bisa diatur. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebuah tes. Itu jangan bingung dengan set test, yaitu data yang kita gunakan untuk menguji seberapa dapat digenerasikan model kita. Nah, biasanya data tidak dapat datang dalam bentuk linear. Fitur ya tidak seperti pada contoh hewan, namun direpresentasikan sebagai fitur kontinu, fitur seperti pada data 2D. Nah, yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Tes yang digunakan pada data kontinu berbentuk apakah fitur I lebih besar daripada nilai data. Maksud dari ini yaitu two months dataset on which ya ini berupa scatterplot dari 2 months dataset yang dimana telah dibuat untuk membuat decision tree. Algoritma mencari semua pengujian yang mungkin dan menemukan pengujian yang ada paling informatif tentang variabel target. Nah, pada gambar 24 itu menunjukkan tes pertama, yaitu dipilih memisahkan kumpulan data secara vertikal pada X 0, X indeks 1 sama dengan 0,0569 akan menghasilkan informasi terbanyak. Dia paling baik memisahkan 2 kelas titik di ke 1 dan dari titik ke 2. Nah, node teratas disebut juga root.
mewakili sebuah dataset terdiri dari 75 poin milik kelas 0 dan 75 poin untuk kelas 1. Nah, pemisahan dilakukan dengan menguji apakah X itu kurang atau sama dengan 0,596. Yang ditunjukkan dengan garis hitam jika pengujiannya benar. Sebuah titik diberikan pada simbol kiri, yang dimana berisi 2 poin milik kelas 0 dan 32 poin milik kelas 1. Ya, sebaliknya, titik tersebut ditugaskan ke simpul kanan yang berisikan 48 titik milik kelas 0 dan 18 titik milik kelas 1. Kedua not yang ini berhubungan dengan not di atas dan di bawah. Toh wilayah yang ditunjukkan pada 2.4 yaitu meskipun perpecahan pertama berhasil memisahkan dengan baik, menilai kedua kelas wilayah terbawah masih berisi poin milik kelas 0. Nah, kita bisa dan wilayah teratas masih berisi poin-poin milik kelas 1. Kita bisa membangun yang lebih akurat. Nah, model dengan mengulangi proses mencari tes terbaik di kedua wilayah. Nah, pada gambar 2.3 ini menunjukkan pembagian berikutnya yang paling informatif untuk wilayah kiri dan kanan didasarkan pada X titik X indeks. Di sini gambar 2.24 sini menjelaskan bahwa batas keputusan pohon dengan kedalaman 1 yaitu di bagian kiri dan pohon terkait pada bagian kanan. Nah, di sini misal di sini X indeks 1 kurang dari sama dengan yaitu 0,0596 dengan cons-nya itu 950,50. Jika turunkan cons 2,32 dan jika pas cons 9,40. Penjelasan bahwa batas keputusan pohon dengan kedalaman 2 atau di bagian kiri dan keputusan terkait pohon kanan. Nah, di sini untuk selanjutnya di bawahnya untuk X0 kurang dari 0,417 dengan cons itu 2,32 ini menghasilkan cons jika menghasilkan cons dari 2,0 dan cons 0,32. Nah, jika untuk lebih sama X0 yaitu bukan X0, X indeks 0-nya itu kurang dari 1,1957 dengan cons-nya itu 48,18, kita menghasilkan cons 47,8 dan cons 1,10. Di sini proses rekursif ini menghasilkan keputusan binary dengan setiap node berisi ates. Nah, alternatifnya Anda dapat menganggap setiap pengujian yaitu sebagai pemisah bagian dari data yang ada. Saat ini sedang dipertimbangkan sepanjang satu sumbu. Nah, ini menghasilkan tampilan algoritma sebagai membangun partisi hierarkis. Karena setiap pengujian hanya menyangkut satu fitur, yaitu wilayah pada partisi yang dihasilkan selalu memiliki batas sumbu yang sederhana. Partisi data secara rekursif yaitu diulangi hingga setiap region yaitu dalam partisi setiap daun di pohon keputusan.
hanya berisi satu nilai target, itu satu kelas. Kelas dan satu nilai reksesi tunggal. Daun pohon yang berisi titik data yang semuanya dibagikan, nilai target yang sama disebut murni. Pure. Nah, partisi terakhir untuk kumpulan data ditunjukkan pada gambar. Di sini terdapat partisi terakhir, yaitu sini menjelaskan bahwa batas keputusan pohon dengan kedalaman 9 di bagian kiri dan bagian yang bersesuaian pohon yaitu di bagian kanan, yaitu pohon utuhnya cukup besar dan sulit divisualisasikan. Nah, di sini dia hanya melanjutkan pada bagian X0 itu 1,197 yang menghasilkan X1 itu bagian 0,4951 dan kursnya itu 47,8. Nah, jika dia terus X0 itu kurang dari 9 itu 0,47 dan kursnya itu 32,2 dan yang sebelah itu di itu 15,0. Nah, untuk selanjutnya itu akan terus menerus. Dan itu yang di sebelahnya itu yang itu kunci 1,10, nah dia akan menghasilkan kunci itu 1,3 dan impulsnya itu 0,7. Nah, prediksi pada titik data yang baru dibuat dengan memeriksa wilayah partisi mana dari ruang fitur pada tempat titik tersebut berada. Nah, dan kemudian memprediksi target mayoritas atau target tunggal dalam kasus murni wilayah itu. Wilayah ini dapat ditemukan dengan melintasi pohon di wilayah dari akar kanan dan kiri. Tergantung apakah terpenuhi atau tidak. Juga dapat digunakan untuk tugas reksesi dengan menggunakan teknik yang persis sama. Dengan menggunakan teknik yang persis sama untuk membuat prediksi, kami menelusuri pohon berdasarkan pengujian di setiap node dan menemukannya daun tempat titik data terbaru berada. Nah, outputnya itu untuk titik data ini adalah target rata-rata dengan poin pelatihan di daun ini. Bisa mungkin di proses itu controlling complexity of disease. Mungkin itu saja video saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.